Halo, selamat datang di podcast Bosro Gibah Gibah bareng bareng Sarinem. Sarinem. Gimana kabarnya Bosro? Ya, gini aja sih, Nem. Gini aja ya, Mm. kalau dilihat-lihat nih, ini Sarinem jadi dukun. Mm. Sepertinya wajahnya Bosro ini kelelahan kerja keras ya? Wah, bukan gitu, Nem. Gimana? Bukan seperti itu. Sebenarnya itu saya itu kelelahan karena banyak pegawai saya ini yang sukanya kerja cerdas, tapi tidak bisa kerja keras, Nem. Ya kalau dilihat-lihat ya enakan kerja cerdas ya daripada kerja keras. Jadi gini, saya itu uh, hidup di keluarga yang mengajarkan tentang value kerja keras. Hmm. Ya. Jadi saya pun melakukan itu dalam saya pun melakukan itu dalam membangun bisnis. Saya bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan saya untuk membangun bisnis saya. Jadi etos kerja ini tertanam di dalam diri saya. Bosro hebat ya. Betul. Nah, tapi saya melihat orang-orang sekarang ini banyak berkata tentang kerja cerdas. Tapi mereka nggak tahu kalau ya tetap aja kerja cerdas itu butuh kerja keras. Kalau Sarinem lebih setuju pandangan orang-orang yang disebutkan Bosro ya. Bekerja itu bekerja cerdas dong bos, bukan bekerja keras. Kok bisa? Yang pertama, orang yang bekerja keras itu cenderung overthinking bos, nggak punya waktu Hmm. terhadap dirinya sendiri dan gampang stres. Sementara nih, kalau orang yang kerja cerdas, orangnya itu lebih mindfulness, lebih fokus pada satu tugas, yang mana tugasnya itu dikerjakan kualitasnya juga lebih baik, bos. Ya, eh, berbicara tentang waktu, tentang stres, tentang pembagian waktu lah. Berbicara tentang waktu seperti yang Sarinem bilang, eh, kesuksesan itu datang dengan kerja keras, dengan kegigihan. Jadi kalau menurut saya itu, kalau yang seperti dibilang sama Sarinem tadi, ada nggak stres, ada pembagian waktu yang tepat, eh, kok saya kurang setuju ya namanya. Karena dari tadi Sarina bilang nggak ada sisi yang mengatakan bahwa oh kerja cerdas pun perlu kegigihan gitu loh. Ya, betul Hmm. Bosro. Karena sebenarnya orang yang kerja keras seperti Bosro ini kan lebih mengandalkan tools yang dalam tanda kutip banyak nih, tapi tidak mengevaluasi tools ini meningkatkan produktivitasnya Hmm. atau meningkatkan hasil kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Ya, berbicara tentang tools ya. Tools itu berarti kita berbicara tentang teknologi yang lebih maju. Betul, Itu akan menambah efisiensi. betul. Dan betul, teknologi yang semakin maju itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam bab efisiensi. Tapi itu pun butuh orang yang gigih, Mbak Sarinem. Ya, Kalau tidak ada orang yang gigih, bagaimana tools-tools ini bisa lebih efisien? kita menemukan masalah nih di sini. Hmm. Masalah yang Sarinem lihat kalau orang yang bekerja dengan kerja keras itu cenderung setia pada satu tools saja dan tidak mau untuk adaptif menggunakan tools yang baru. Sementara orang yang bekerja cerdas, dia lebih mau belajar sesuatu yang baru. Contohnya, yang pertama ada sistem manajemen, yang kedua ada to-do list, yang mana semua ini mendukung efektivitas pekerjaannya kita ketika bekerja. Ya, efektivitas ketika bekerja itu kan masih ada kaitannya dengan efisiensi waktu. Betul. Tuh. Nah, efisiensi waktu ini sebenarnya sangat berpengaruh di dalam pekerjaan kita. Tetapi banyak sebagian orang yang berfokus pada efisiensi, mereka ini menjadi malas. Mereka ini banyak yang menjadi malas karena ya berlindung di balik efisiensi tersebut kan. Nah, pertanyaannya, apakah etos kerja yang sesungguhnya masih bisa berlaku di situ? Hmm.
Ngomong soal etos kerja ini Sarinem kurang setuju, Bosro. Hmm. Bukan mereka berlindung, orang yang kerja smart ini bukan mereka berlindung di bawah di dalam kata efisiensi, Hmm. melainkan mereka bekerja itu yang pertama menitik beratkan pada hasil. Lalu yang kedua menyusun skala prioritas sehingga pekerjaan yang dilakukan itu jauh lebih menyenangkan, tahu waktu kapan selesai, tahu waktu kapan mulai, sehingga ya nggak perlu stres-stres amat. Ya, karena menurut saya ini tuh antara kerja cerdas dan kerja keras ini bertolak belakang sekali kan. Banyak orang menilai bahwa, oh, kamu harus kerja cerdas, jadi kamu nggak perlu bekerja dengan keras. Padahal yang kita bahas di sini kerja keras itu kan bagaimana kita bekerja dan mengabdi pada suatu perusahaan. Apa yang kita kerjakan ini berefek nggak terhadap suatu perusahaan? Walaupun mungkin aku pro kerja keras, tapi kerja keras yang tidak menghasilkan output yang baik, aku rasa itu juga bukan kerja yang baik gitu loh. Jadi kerja keras pun ini tuh kayak perlu perlu apa ya? Perlu kayak arahan yang jelas di situ. Kerjanya kerja apa dulu? Kalau misalnya kerja cuma terlihat keras tapi tidak menghasilkan apa-apa ya sama aja. Begitu pula dengan yang kayak tadi aku bilang kerja cerdas. Apakah kerja cerdas ini benar-benar menghasilkan output yang baik? Output yang baik dari seorang yang bekerja dengan cerdas itu kan sudah terukur melalui yang pertama skala prioritas, yang kedua sistem manajemen waktu, sama to-do list-nya. Sehingga dapat dipastikan, Bos, kalau apa yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan instruksi dan arahan. Orang yang bekerja dengan kerja keras, mereka lebih menitik beratkan pada volume tugas yang cukup banyak yang dikerjakan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Bahkan ketika waktu sudah selesai bekerja, mereka masih terus saja berada di jam kerja yang cukup panjang. Orang bekerja keras itu kerja sampai malam. Sebenarnya kita bukan kerja sampai malam. Itu tuh sebenarnya kita mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Jadi sebelum tuntas kita nggak akan berhenti bekerja karena menurut kita yang pekerja keras ini kalau belum selesai ya itu belum dinamakan kerja. Ya, betul, Bosro. Kalau orang yang bekerja cerdas juga mengerjakan pekerjaannya itu sampai tuntas. Ukurannya mereka mengerjakan sampai tuntas itu di mana ada hasil laporan dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Jadi jelas outputnya itu seperti yang diharapkan. Hmm, hmm, hmm. Tapi kan outputnya tidak bisa sama seperti yang kita lakukan, karena kan kita benar-benar mengerjakan ini dengan dedikasi yang tinggi. Kita ingin pekerjaan kita ini benar-benar membuat perusahaan kita ini semakin berkembang. Tepat yang disampaikan Bosro. Nah, bedanya sama orang yang bekerja dengan cerdas, orang yang bekerja dengan cerdas itu dapat membagi waktu mereka bekerja, waktu mereka beristirahat, sehingga mereka nggak gampang burn out. Dan dibantu dengan mindfulness, mereka mengerjakan sesuatu secara sadar, dan apa yang mereka lakukan itu benar-benar terukur waktunya, benar-benar disesuaikan dengan tujuannya apa, sehingga nggak perlu waktu yang cukup panjang, mereka menghasilkan output yang luar biasa. Orang yang bekerja cerdas, dia mengukur seberapa lama mereka bekerja. Sedangkan kita ini tidak ada ukuran seberapa lama kita bekerja. Nah, ketika orang yang bekerja cerdas ini bekerja, waktunya sudah habis, mereka itu tidak mau melanjutkan. Dan disitulah aku bilang, kenapa etos kerja ini penting sekali dalam bekerja. Ya, fenomena yang cukup menarik ya kalau kita lihat di observasi pekerjaan. Cuman kadang-kadang yang menjadi prioritas utama dari orang bekerja itu ya hanya pekerjaan itu. Sementara ketika membangun relasi di luar bagi orang-orang yang bekerja cerdas, yang pertama networking mereka itu akan semakin luas. Yang kedua, kesempatan untuk upgrade skills, upgrade pengetahuan atau knowledge-nya mereka jauh lebih luas dibandingkan orang yang hanya bekerja keras dan memprioritaskan hidup mereka untuk bekerja. Yang diomong Sarina betul, networking mungkin lebih luas, pengaturan waktu mungkin lebih baik. Tapi mereka ini membagi waktu mereka ini ada batasannya. Sedangkan pekerja keras itu mereka itu tidak membagi waktu ini berdasarkan batasan-batasan tersebut. Nah, yang jadi masalah di sini, apakah dengan networking, jaringan, efisiensi yang ada di dalam kerja cerdas ini mendukung seseorang untuk mencapai kesuksesan? Nah,
Ini yang perlu kita pelajari lebih dalam sebenarnya. Tapi secara aspek-aspeknya, faktor networking, faktor efisiensi, itu justru menghemat energi orang tersebut tanpa mengeluarkan effort yang cukup banyak. Sehingga effort yang lain ini dapat diberikan ke aspek-aspek hidup lain atau faktor hidup lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan. Contohnya, belajar berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, belajar mengelola stres dengan baik, sehingga orang yang bekerja dengan cerdas ini biasanya akan lebih jauh karirnya meningkat. Ya, itu tetap diimbangi dengan kerja keras, Nem. Kalau tidak menggunakan kerja keras, mereka ini hanya egois tentang kepentingannya mereka untuk menghilangkan stresnya mereka, mengefisienkan waktunya mereka untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Sedangkan orang yang bekerja keras, sampai punya waktu untuk keluarga aja, kita korbankan Ya, untuk pekerjaan kita. oke bos, ini jadi Sarinem berpikiran nih, apakah ini pekerja keras atau sebenarnya homeless ya bos? Ini orang yang selalu bilang homeless inilah yang menjadi masalah. Justru karena itu yang saya bilang, jangan jadikan efisiensi ini alasan untuk bermalas-malasan. Karena seperti saya yang bekerja keras, kita ini selalu bekerja menyelesaikan sesuatu sampai tuntas. Tidak kita tinggal. Dan apakah orang yang bekerja cerdas mau melakukan seperti itu? Ya, orang yang bekerja cerdas itu akan menganggap balik lagi orang yang bekerja keras seperti homeless ya. Karena mereka semua 24/8 kali 3 hidupnya mereka itu untuk bekerja. Betul. Berbeda dengan yang bekerja cerdas, Bos. Apa tugas yang dapat didelegasi? Mereka delegasikan kepada orang lain. Apa tugas yang dapat disupervisi dari jauh? Disupervisi dari jauh. Mana tugas Ya. yang memerlukan approval dari WA saja? Itu di-approval lewat WA. Ya, jadi tidak mungkin seorang yang bekerja cerdas tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas, Bos. Ya, tapi kan profesionalisme kerjanya tidak terlihat. 6. Mereka kerja dari luar. Approval-approval dari WA. Semua mereka kerjakan dari tempat yang berbeda. Nah, mereka bisa ngecek hasilnya baik dari mana. Mereka hanya menggunakan teknologi yang tidak bisa melihat apakah hasil ini bagus atau tidak. Ya, setuju Bos Ro. Nah, maka di sini yang dikatakan tadi, penggunaan teknologi, orang yang bekerja dengan cerdas ini memilih robot atau AI yang dapat membaca ringkasan semua laporan ini sesuai sehingga approval-nya itu tidak keliru dari tujuan awal yang diminta oleh user. Hmm. Nah, tapi itu menjadikan mereka menjadi malas nggak? Itu menjadikan mereka bergeser, ya udahlah masukin AI aja lah, aku nggak perlu kerja repot-repot terus kemudian ya kasih ke bos selesai. Apakah itu jawaban yang diinginkan seorang bos gitu loh? Apakah kerjaan ini benar-benar dikerjakan oleh mereka-mereka yang bekerja cerdas atau hanya menggunakan ini untuk ya yang saya tadi bilang, bermalas-malasan aja? Ya, bagi orang yang bekerja cerdas, sebuah teknologi AI itu adalah teknologi yang sangat membantu. Di mana teknologi AI ini dapat membuat kita menjadi manusia-manusia yang super. Oh, Mengapa Sarinem bilang jadi manusia yang super? Orang yang bekerja keras, mereka menganggap tools ini ribet. Tools ini iya. membuat kerjaan saya semakin lambat. Melainkan orang yang bekerja cerdas akan melihat sisi keuntungannya dari diri mereka dan tidak menjadikan mereka semakin malas sebenarnya. Iya. Contoh, dalam keseharian mereka, mereka butuh mengerjakan satu laporan selama 2 jam. AI dapat mengefisiensikan waktunya hanya dalam 30 menit dan waktu 1,5 jamnya bisa dipakai untuk membaca laporan, 1 jam kemudiannya dapat dipakai untuk Zoom meeting atau mengerjakan tugas-tugas lainnya. Bekerja keras itu kan etos kerja kita, value kita untuk bekerja. Seperti orang-orang di Jepang, mereka menggunakan value etos kerja yang sangat tinggi. Mereka menunjukkan kerja keras mereka sehingga perusahaan-perusahaan ini memberikan penghargaan sampai kalau ketika mereka bekerja sampai larut malam, perusahaan ini senang karena dianggap hmm, bekerja keras ini adalah value mereka. Ya, setuju Bos Ro. Di Jepang itu dikenal dengan value Kaizen. Kaizen itu melandasi filosofi hidup mereka. Dan kalau kita
bekerja sebagai orang cerdas, kalau kita bekerja sampai malam, di kantor itu yang ditanyakan bosnya itu dari pagi sampai siang, kamu ngapain? Sehingga kamu bisa bekerja dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dan penilaian performance-nya kita itu dianggap buruk karena kegagalan kita mengolah skala prioritas. Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, kalau secara skala prioritas itu mungkin dinilai untuk orang yang bekerja keras, itu jelek karena tidak ada efisiensi di situ, balik lagi. Efisiensinya itu mana? Kamu bekerja dikasih waktu selama 8 jam, ini kamu nggak selesai terus kamu ngapain gitu kan. Betul. Mm. Tapi kalau dibalikan ke arah pekerja keras seperti saya merasa sayang waktunya Hmm. untuk tidak bekerja. Jadi menurut saya ini tuh waktu untuk beristirahat ini ya cukup sedikit lah. Mending aku bikin waktuku itu untuk bekerja, sehingga saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, betul. Yang menjadi pertanyaannya Sarinem Hmm. adalah, kalau Bosro merasa sayang dengan waktu itu, bukankah semestinya yang kita lakukan membuat waktu itu efisien dan efektif? Ditambah lagi, ketika kita hanya berfokus pada pekerjaan, Ya. kita jadi lupa terhadap siapa diri kita yang perlu beristirahat. Kalau kita tidak ada kata istirahat, pertanyaannya, Bosro mau sampai kuat hidup sampai kapan? Kebanyakan orang bekerja cerdas. Mereka bakal ngomong ke arah kita, ya kamu mau hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Padahal harusnya orang yang bekerja keras ini justru bertanya kepada orang yang bekerja cerdas, emang kamu kerja sampai nanti? Nah, menarik ini. Faktanya memang Hmm. ada dua cara berpikir. Yang pertama, hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Tuh. Kalau orang yang bekerja dengan cerdas, mereka bukan memikirkan ke filosofi itu, tapi bagaimana mempersiapkan bekerja ini. Yang pertama bekerja, setelah bekerja mendapat kebebasan. Setelah mendapat kebebasan, maka mereka mendapatkan hal yang menjadi tujuan mereka, yakni orang yang bekerja cerdas. Tujuannya itu produktivitas dan Hmm. peningkatan nilai kualitas dari apa yang dikerjakan, Bos. Ya, produktivitas dari apa yang mereka kerjakan. Berarti kan balik lagi kan. Berarti orang yang bekerja cerdas ini mempunyai pikiran kalau mereka bakal bekerja sampai mereka tua. Karena yang diincar mereka adalah produktivitas. Sedangkan kita yang bekerja keras, kita selalu berpikir bahwa kita bekerja keras di awal, ya kita nggak mau kerja sampai tua. Ya, betul. Itu persiapan yang baik. Betul. Dan orang yang cerdas juga memikirkan bagaimana caranya dapat menggapai pensiun dini. Makanya mereka ini bekerja lebih terkelola dan bertujuan. Fokusnya bukan bekerja secara terus-menerus, melainkan waktu dan usia mereka disesuaikan dengan tujuan dan hasil apa yang hendak didapatkan. Nah, uniknya lagi itu ketika kamu bekerja keras dan kamu nggak memiliki etos kerja yang besar di dalamnya, kamu tidak akan mencapai kesuksesan itu. Kamu tidak akan mencapai tujuan tersebut. Ya, beberapa orang beranggapan orang yang bekerja keras itu seperti itu, Bos. Tapi kalau kita lihat mereka justru bekerja dengan realistis, bukan tidak memiliki kegigihan yang dalam atau fokus yang dalam atau pengorbanan kerja keras di dalam perusahaan itu bukan tidak ada. Melainkan realistisnya adalah kita bisa berdampak apa, kita sesuaikan dengan keterampilan yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki, dengan semangat dan daya juang yang kita miliki. Jadi gak over too much. Jadi kita melakukan sesuatu itu menggunakan suatu ukuran yang setara dengan energi yang kita berikan kepada perusahaan. Nah, kalau yang seperti Sarina bilang itu, itulah yang saya takutkan ketika orang bekerja cerdas, mereka tidak memiliki daya juang seperti yang Sarina katakan. Sebenarnya orang yang bekerja cerdas ini perlu etos kerja yang lebih tinggi. Mereka perlu kegigihan yang lebih tinggi daripada orang yang bekerja keras, karena mereka ini mengefisienkan waktu. Sedangkan untuk mengefisienkan waktu, kamu tuh
bekerja harus lebih keras lagi, Hmm. sehingga apa yang ditujukan ini bisa tercapai dengan baik. Ya, filosofinya benar, bekerja keras untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Hmm. Orang yang bekerja cerdas juga, itu filosofinya bekerja dengan cara yang cerdas. Menggunakan akademiknya mereka, menggunakan pengalamannya mereka, menggunakan pengetahuannya mereka. Semuanya ini adalah sekumpulan yang dipelajari. Jadi pertanyaannya, dari mana dapat dilihat orang yang bekerja cerdas ini tidak, maksudku tuh gini loh, tidak memiliki etos kerja yang tinggi, Bosro. Ya, ya. Kebanyakan orang yang bekerja cerdas, mereka menggunakan ilmu mereka untuk mengefisienkan waktu mereka. Nah, kebanyakannya lagi, mereka ketika sudah efisien, mereka itu tidak mau bekerja lagi. Ya sudah, kerjaanku sudah selesai. Padahal yang diinginkan perusahaan ketika kamu mengefisienkan waktu, Hmm, ya kamu bisa mengerjakan sesuatu yang lain. hmm, Berarti kan satu kerjaan ini yang tadinya waktunya 2 jam, tak kerjain hmm, 1 jam. hmm, Aku punya waktu 1 jam untuk hmm, bekerja yang lainnya. hmm, Dengan tujuan efisiensi, hmm. ketika satu pekerjaan selesai dengan lebih cepat, berarti kerjaan-kerjaan yang lain ini juga otomatis selesai dengan lebih cepat juga. Ya, betul, betul. Menarik ini, Bosro. Hmm, Jadi, kita melakukan sesuatu itu karena memang menitik beratkan pada tujuan dan hasil, betul. bukan berarti kita tidak bisa di-challenge atau ditambahin tanggung jawabnya. Hanya saja yang terjadi, kita akan mengerjakan jauh lebih tepat, lebih hemat, Hmm, sesuai kemauan perusahaan dibandingkan orang yang bekerja keras. Ada istilah time is money, yaitu realistisnya yang bekerja cerdas. Sesuai dengan uangnya berapa, waktunya berapa, hasilnya apa yang dimau, itu yang kita kejar. Nah, justru itu. Ketika kita bekerja keras, kita tidak peduli dengan itu semua. Yang kita pedulikan adalah hasil yang terbaik untuk perusahaan. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu yang paling baik untuk perusahaan, otomatis perusahaan tersebut akan mendapatkan output yang lebih baik. Perusahaan ini juga akan ikut meningkat dengan baik. Nah, ketika orang yang bekerja cerdas, mereka tidak memberikan apa ya, dedikasi penuh di dalam mereka bekerja. Mereka hanya memikirkan, ya sudah, aku kerja di sini, yang penting cepat selesai, waktuku banyak, efisien, gitu kan. Aku bisa kumpul sama keluarga. Apakah mereka bisa memberikan output yang terbaik untuk perusahaan tersebut? Begini Bosro, semisal Bosro mempunyai karyawan 3.000, Mhm, 2.000 bekerja keras, mhm, 1.000 bekerja cerdas. ya, Lalu kita mendapat market yang besar, mhm, yang butuh menggunakan orang-orang yang paham teknologi, yang butuh menggunakan modal yang sedikit dari investor. iya, Yang mana 1.000 ini pernah punya pengalaman bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh 2.000 orang ini. Pertanyaannya, apakah perusahaan akan tetap pakai tenaga yang 2.000 ini atau menggantinya dengan hanya 1.000 dengan kapasitas hasil pekerjaan yang dapat dikerjakan 1.000 orang tapi dengan menggeser yang 2.000 ini? mmm, pertanyaan yang menarik ya. Yang saya maksud dengan bekerja keras itu, berarti kan orang mau bekerja keras di dalam suatu perusahaan dan dia akan berusaha mencapai sesuatu sampai tercapai. Ketika dia tidak bisa, dia juga bakal belajar gitu. Hmm, Dia akan mengejar dengan kerja kerasnya dia, dengan hmm, etos kerjanya dia. hmm, Nah, ketika ketika mungkin suatu perusahaan mendapatkan 2.000 orang yang bekerja keras dan 1.000 orang yang bekerja cerdas, terus eee, dengan Ira Disarinem bilang yang 1.000 lebih efisien, aku bakal bilang tetap yang 1.000 ini lebih efisien. hmm, Tapi, ketika aku punya 2.000 orang yang bekerja keras, mereka hmm, ini bisa berusaha belajar untuk melebihi yang 1.000 ini. hmm, Jadi apakah 1.000 ini bisa berkembang? hmm. Gitu loh. Kalau orang yang di dalamnya ini isinya orang bekerja cerdas, tapi mereka tidak mau bekerja keras. Pertanyaannya bagus. Kalau kita ngelihat dari sisi waktu, itu Mhm, tergantung kebutuhannya perusahaan.
betul. Kalau perusahaannya butuh tenggang waktu misal 6 bulan Mhm. dan memang hanya butuh 1.000 orang, tidak perlu orang yang bekerja keras ini 2.000. Saya yakin Bosro, kalau kita Mhm. survei pasti akan milih tetap 1.000 yang Betul. dipertahankan. Yang pertama, profit perusahaan Mhm. dapat. Yang kedua, kredibilitas perusahaan di mata market yang tadi lebih bagus. Yang ketiga, branding perusahaan ini semakin meningkat sehingga membentuk kepercayaan kepada perusahaan ini melalui orang-orang yang bekerja secara cerdas. Ya, ya. Nah, mereka bekerja cerdas, terus udah efisien nih 1.000 orang. Ternyata mereka lebih efisien lagi dan mereka bisa tidak kerja dalam 1 hari. Terus profesionalismenya bagaimana dalam suatu perusahaan? Betul, karena balik lagi ke yang tadi, fokus kita pada hasil, bukan fokus pada waktu yang panjang mengerjakan. Mhm. Memang tetap ada hasil, tapi orang yang bekerja menerima dengan senang hati pekerjaan terus-menerus, Iya. dia tidak punya kesempatan untuk mereview apakah pekerjaan ini masih dapat dilakukan lebih cepat, apakah hasil dan kualitasnya ini sudah segini atau dapat di-upgrade lagi. Perbedaannya dengan orang yang cerdas, mereka punya waktu lebih untuk melihat secara fokus mendalam pekerjaannya ini sudah sesuai atau enggak. Dan yang dilakukan tidak multitasking seperti orang yang work smart, work hard tadi, tapi lebih satu dengan output tertentu, dengan kualitas yang baik, dan performance yang baik. Nah, ini menarik. Ketika orang berbicara tentang efisiensi, ah, efisiensi ini kan menggeser waktu yang tidak terpakai. Karena mungkin tadinya waktu yang kita butuhkan 2 jam jadi 1 jam. Nah, ketika ketika waktu yang sudah jadi 1 jam ini menjadi lebih efisien, Hmm. apakah orang yang bekerja cerdas ini mengisi waktu yang sudah efisien ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Nah, sesuai dengan namanya bekerja cerdas, Mhm. kalau memang kita bisa menyelesaikan lebih cepat, mengapa tidak ya? Hmm, Begitu. ya. Cuman yang menjadi kendalanya itu waktu yang kita miliki diisi oleh apa? Itu balik lagi ke kesadarannya setiap orang, Bosro. Yang dinilai oleh perusahaan adalah achievement performance-nya. Kalau sudah achieve, ya oke. Dan selanjutnya, what next dari perusahaan? Apakah akan mengupgrade orang ini dari sisi target atau mau menggeser orang ini pada tanggung jawab, mereplace orang ini pada tanggung jawab yang lain, atau malah justru mempromosikannya. Nah, semua itu kan dilakukan oleh orang cerdas, bukan tanpa kerja keras. Mereka juga belajar, Bos. Nah, betul. Dengan efisiensi yang tidak diikuti dengan kerja keras, mereka akan tidak menjadi lebih hebat. Mereka akan stuck aja. Mereka mengerjakan satu satu lebih efisien, ya sudah, aku punya waktu untuk bersenang-senang mungkin, aku punya waktu untuk istirahat. Nah, itu yang ditakutkan ketika etos kerja yang sebenarnya ini tidak menjadi sesuai sebenarnya. Mereka menganggap bahwa ya udah kerja itu aku efisienkan, sisanya aku selesaikan gitu buat istirahat. Nah, disinilah perannya company regulation Hmm. untuk mengatur habit mereka. Karena setiap perusahaan itu kan punya namanya ideal habit. Ideal habit yang dibangun ini itu concern-nya pada manajemen, bukan lagi concern-nya pada orang-orangnya. Karena manajemen ini yang mau mengatur orang-orang yang kerja cerdas ini mau Hmm. diarahkan kemana. Energi yang mereka miliki itu mau dibuat apa lagi. Apalagi ketika mereka tergabung dalam satu komitmen kontrak kerja bersama company-nya. Ya itu, kerja cerdas ini biasanya orang akan salah kaprah di situ. Hmm. Makanya bukan berarti kerja kerja cerdas ini adalah kerja untuk meringankan kerjaannya dia, tapi kerja untuk mengefisienkan waktu sehingga dia punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Hmm. Dan di situ dia butuh kerja keras. Hmm. Nah, makanya kedua ini tuh saling berkaitan sebenarnya. Ya, ada juga orang yang bergaya seperti orang bekerja keras.
merasa paling capek, merasa paling rentang waktunya paling banyak, tapi outputnya nol. Ya. Ada orang yang kelihatannya tidak bekerja apa-apa, tapi di baliknya, sebelum dia datang ke perusahaan, dia sudah punya perencanaan yang baik. Orang yang bekerja cerdas, Bosro, itu punya perencanaan ya dan strategi yang matang. Beda dengan orang yang kelihatannya bekerja keras. Ya, tapi kalau orang bekerja keras, aku rasa dia pasti punya pandangan yang sama juga seperti orang yang bekerja cerdas. Dan biasanya orang yang bisa bekerja keras itu orang yang cerdas karena dia mengejar apa yang dia mau kan. Nah, ini Sarinem setuju nih. Orang yang bekerja cerdas itu melewati tahap bekerja keras. Jangan sampai kita bergaya bekerja keras, hasilnya nol. Seperti yang Sarinem bilang. Tapi ada orang yang kelihatannya nggak kerja. Di luar, 24 jamnya itu ada pengembangan dirinya. Dan itu bikin dia bekerja kelihatan lebih cerdas. Itu juga sama dengan orang yang bekerja cerdas. Orang yang bekerja cerdas itu berharap mengefisienkan waktu sehingga dia mempunyai waktu lebih untuk mengkoreksi semua pekerjaannya. Atau mungkin dia punya waktu lebih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa butuh waktu lebih. Sehingga dia menghabiskan waktunya ini untuk bekerja. Bukan berarti ketika dia mengefisienkan, dia malas-malasan. Iya, betul. Kalau kita lihat memang seolah-olah kerja keras ini terpisah ya dari kerja cerdas. Memang yang perlu kita notice kalau orang bekerja terus dengan keras, inovasi dan kreativitasnya mati, Bosro. Orang yang bekerja dengan cerdas, kreativitasnya dan inovasinya ada karena mereka punya waktu nganggur. Nganggur yang di sini adalah nganggur yang positif. Karena ada juga orang yang merasa nggak nganggur, tapi nggak positif, Bosro. Betul, itu tadi. Dia menggunakan prinsip kerja keras, tapi tidak di tempat yang tepat. Dia merasa, aku kerja keras, tapi ternyata outputnya nol. Ya. Terus kemudian dia juga menggunakan kata-kata kerja cerdas. Tapi dia tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Dia merasa, aku kerja cerdas bukan untuk perusahaan, dengan dedikasi yang tidak ada. Akhirnya, ya itu tadi, orang yang bekerja cerdas ini lebih ke arah egois untuk dirinya sendiri, bukan untuk perusahaan. Ya, ini beda tipis antara egois atau love dengan apa yang dikerjakan. Orang yang love dengan purpose dan tujuan, dia berusaha mengukur kemampuan dirinya, apa yang dia bisa, keterampilan yang mendukung apa, agar semakin dekat dengan tujuan. Sementara orang yang bekerja keras itu beranggapan sudah memberikan sepenuh hati. Namun perbedaannya adalah sepenuh hati yang diberikan ini tanpa perencanaan yang baik, tanpa penghitungan resiko yang baik pula. Jadi kalau dikatakan orang cerdas seperti egois, saya setuju. Dan lebih setuju lagi kalau orang yang kerja cerdas itu love dengan purpose dan tujuan. Ya, tapi balik lagi yang tadi, ketika love dengan purpose yang tadi, dia juga butuh kerja keras untuk mencapai semua tujuannya. Karena kalau tidak diiringi dengan kerja keras, dia juga tidak akan mencapai kesuksesannya. Udah lah, kesimpulan aja lah kita. Kesimpulan ya udah. Ayo. Kerja keras itu penting. Tetapi kerja cerdas akan membuatmu hebat. Oke, dari saya, kerja cerdas tanpa kerja keras sama aja bohong.